berpengaruh karena masyarakat di bawah itu masih merasa Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Jadi ini pengalaman pertama PDI Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Ya, memang berat kala itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Heran. Udah biar Aran. Maaf, saya gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Dibuktikan saja, jangan dua-dua, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada apa yang disampaikan oleh beliau itu belum pernah saya dengar itu. Dan tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban. Jadi begini Bu, lain ladang, lain belalang, lain dulu, lain sekarang. Masyarakat pasti berubah. Bahkan terkait semelekan politik juga tentu akan berubah dari generasi ke generasi. 2024 adalah hasil Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP. Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Berpengaruh karena masyarakat di bawah itu masih merasa Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Jadi di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin, itu juga mengkaburkan para simpatisan kita di level bawah terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Ternyata pilkada ini hawa-hawa panasnya masih berlanjut teman-teman ya. Kali ini anggota PDI Perjuangan mengatakan lagi kalau ternyata kekalahannya di Jawa Tengah itu karena ada pengaruhnya Pak Jokowi. Nah pengaruhnya ini katanya masih banyak dari masyarakat Indonesia itu menganggap Pak Jokowi itu masih masuk di PDIP. Makanya memilihnya orang yang orang yang didukung oleh Pak Joko Widodo. Waduh, ini apalagi nih? Masih belum bisa menerima kekalahan yang pahit ini sehingga masih terus-terusan narasi yang dibangun adalah kesalahannya Pak Jokowi. Kalau kali ini katanya Pak Jokowi masih dianggap PDIP sama masyarakat. Merahnya partai bisa redup gitu Mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi Effect itu. Faktor kandang endorsementnya besar banteng kan sekali bukan, Mas, ya. Dan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini betul. Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PDI Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Betul ya. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PDI Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah. Tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PDI Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PDI Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 kemarin ya. Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran Terpatahkan. itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Atau mungkin memang kekagetannya PDIP gitu ya, makanya narasinya sampai detik ini tuh masih belum menerima hasilnya kalau PDIP itu kalah, apalagi di kandang banteng gitu. Wah emang bener sih, kalah itu sakit banget gitu. Emang susah untuk menerima kekalahan itu, dan kali ini dirasakan oleh PDIP. Di kandangnya sendiri PDIP harus kalah gitu ya. Bahkan
sebelum-sebelumnya PDIP ini memenangkan kontestasi di daerah ini, tapi pada akhirnya di 2024 ini harus menelan pil pahit gitu di Pilkada 2024. Waduh, tapi efeknya sampai ini ya, sampai mengatakan kalau masyarakat itu masih menganggap Pak Jokowi itu di PDIP. Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Agak lucu gitu ya. Orang PDIP kan selalu berkoar-koar gitu kalau Pak Jokowi bukan lagi anggota PDIP. Terus sekarang ini katanya masyarakat masih menganggap gitu Pak Jokowi itu anggota dari PDIP. Kayak nggak mau menerima, oh iya oke saya kalah gitu, kayak nggak mau gitu. Kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Arad. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar Arad. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Ya, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu yang ngatur. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah itu berat. Ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy arah dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, Ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Lu heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi demokrasi terancam mati tadi. Mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, biar Bung Nggak Ara kelas dulu. tuh lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo Pak Jokowi itu rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Itu tadi, itu merupakan gambaran gitu ya bagaimana PDIP ini menyikapi kekalahan. Memang tidak cuma 1-2 kadernya, tapi banyak kader PDIP yang sikapnya itu marah melihat hasilnya ini. Bahkan kekesalan PDIP karena kalah tadi, apalagi di kandang sendiri, terlihat juga di perdebatan antara Bung Deddy Sitorus dan juga Bung Marwar Sirait ini ketika membahas soal kekalahan PDIP. Makanya Bung Marwar ini atau Bung Ara ini memberikan contoh bagaimana kekalahan itu memang sakit. Tapi Pak Prabowo Subianto kan sudah beberapa kali menelan kekalahan gitu ya. Dan di situ Bung Ara memberikan contoh, Pak Prabowo aja bisa menerima, kayak ya sudah dirasain aja, diterima gitu loh. Namanya kontestasi ya pasti ada yang menang ada yang kalah. Nggak bisa dong dua-duanya menang atau tiga-tiganya menang, kan nggak bisa. Semuanya menang kan nggak bisa. Makanya harus ada rasa legowo juga dari para paslon ataupun dari partai pendukungnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya soal Pak Joko Widodo, karena tadi kan PDIP menyinggung kekalahannya PDIP di daerah-daerah khususnya di Jawa Tengah gitu ya. Itu karena adanya ketokohan Pak Jokowi di sana dan katanya masyarakat itu masih menganggap Pak Jokowi sebagai anggota dari PDIP, makanya memilih Pak Jokowi. Ini ngomong-ngomong soal itu, soalnya banyak banget ya narasi-narasi yang dibangun oleh PDIP soal Pak Joko Widodo. Ya pastinya tuduhan-tuduhan. Salah satunya kemarin itu ada yang menuduh, semuanya sih kalau ini ya, semuanya itu menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang cawe-cawe di balik pilkada ini. Dan bahkan PDIP itu memberi list ada 7
7 kecurangan yang terjadi di pilkada ini, di mana salah satunya ada cawe-cawenya Pak Jokowi dan juga Partai Coklat. Kali ini nih, ada respon dari Pak Joko Widodo. Pak Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Pak Coklat, tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bro. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, Jadi di belakang ada. Oh, saya nggak paham. Nah, itu dia responnya Pak Joko Widodo. Tuh ditantang balik Pak Hasto sama Pak Joko Widodo karena sebelumnya pernah mengatakan katanya Pak Jokowi cawe-cawe dan bentuk cawe-cawenya Pak Jokowi ini dengan menggerakkan Partai Coklat, katanya seperti itu. Coba buktiin. Ini banyak masyarakat Indonesia menunggu-nunggu juga, soalnya sudah ada kan mekanismenya untuk melaporkan gitu. Ya coba dilaporin dengan bukti yang Pak Hasto punya ataupun teman-teman PDIP punya, silakan dilaporin. Biar kita semuanya juga tahu apakah benar ya dikatakan PDIP itu soal keterlibatannya Pak Jokowi dengan Partai Coklat di pilkada kali ini, atau sebenarnya apa yang dilakukan oleh PDIP soal tuduhannya ke Pak Jokowi dan juga Partai Coklat yang dikatakan Partai Coklat ini hanya untuk memoles citra aja, untuk menutupi rasa malunya di balik kekalahan pilkada kali ini. Saya juga mendengar ya statementnya Bang Hasto ya atau kawan-kawan partai politik. Pandangan saya dan sebagian mitra kami di Komisi 3 kepolisian dalam bentuk pengawasan baik di pusat maupun di daerah, apa yang disampaikan oleh beliau itu belum pernah saya dengar itu. Dan tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harkam tikmasnya itu ya, dan dia hadir di masyarakat dalam rangka ini semua. Nah, ketika pilkada mereka hadir menjaga, tidak berapa itu satu polisi, nggak bisa satu TPS, kan harus dijaga itu ya, sehingga pesta demokrasi kita ini dalam sistem peraturan perundang-undangan kita mengharuskan baik itu penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, tapi juga kepolisian, kejaksaan. Nah, itulah yang disebut gakumdu. Jadi memang hadir mereka dalam pesta demokrasi ini, tapi dengan porsinya masing-masing. Sepanjang yang saya lihat terutama pilkada ini, kebetulan saya di Sumatera Utara, salah satu timnya, dan saya ketua tim pemenangan Bobi Surya yang menjalankan aktivitas di sana. Saya melihat kepolisian yang menjalankan tugasnya sebagai polisi, jaksa menjalankan fungsinya sebagai jaksa, dan KPU penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi partai politik atau peserta pemilu menjalankannya. Begitulah pesta ini berjalan. Sehingga saya tidak setuju dan tidak melihat ada Partai Coklat. Itu pandangan dari anggota Komisi 3 DPR mengenai keterlibatan Partai Coklat yang dituduhkan oleh Pak Hasto Kristianto ataupun para kader PDI Perjuangan. Ibu Megawati tidak menerima kekalahan banteng di kandang bantengnya, yaitu di Jawa Tengah. Bahkan Ibu Megawati mengatakan dari dulu katanya selalu menang, kader-kadernya militan. Tapi sekarang seolah-olah ada gerakan-gerakan yang tidak fair. Bahkan ini di luar kepatutan etika. Bu Megawati sampai mengatakan begitu. Jadi begini Bu, lain ladang, lain belalang, lain dulu, lain sekarang. Masyarakat pasti berubah. Bahkan terkait semelekan politik juga tentu akan berubah dari generasi ke generasi. Pasti nggak akan sama dengan dulu waktu Ibu selalu menang. Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, teknologi, pasti itu bergeser Bu. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi bahwa ternyata sekarang kondisi rakyat di Jawa Tengah sudah berubah. Jadi jangan disamain dengan yang dulu. Lalu kemudian yang kedua, kekalahannya pasti karena perbandingan partai politik dong. Mesin partai tentu berbeda. Karena PDI melawan partai-partai yang banyak. Lalu selanjutnya yang ketiga, karena masyarakat sudah jenuh dengan bagaimana PDI Perjuangan 10 tahun terakhir menguasai pemerintahan. Termasuk gue sendiri ya, dari dulu tuh buronan dari PDIP nggak sampai sekarang belum ketemu. Harun Masiku. 2024 adalah hasil pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP.
Teman saya Andre Vincent Wenas sudah menurunkan tulisan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil quick count di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak PDIP terkapar. Kecuali di DKI tentunya yang nanti saya akan bahas sebentar. Di sejumlah provinsi Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya nggak kompak. Calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu, tapi tetap jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal, dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Tadi kita mendengar bagaimana pendapat dari netizen gitu ya mengenai bagaimana sikapnya Ibu Megawati yang sampai detik ini masih belum menerima kekalahannya Banteng di beberapa daerah, khususnya di kandang Banteng di Jawa Tengah seperti itu. Bahkan dijelaskan ada beberapa hal yang mungkin luput dari pikirannya para anggota Banteng ini mengenai kekalahannya, kayak tidak melihat bagaimana, tidak introspeksi di partainya sendirilah gitu, melihatnya dari kesalahan-kesalahan yang ada di sekelilingnya. Dan kemudian kita melihat bagaimana Bung Ade memberikan penjelasan bagaimana sikap sombong yang sudah ditunjukkan oleh PDIP ini, yang terkadang tidak jarang juga PDIP tidak merasa salah akan hal itu, padahal hal itu bisa jadi itu menjadi titik mula orang-orang sudah tidak lagi menaruh kepercayaannya ke PDI Perjuangan. Seperti itu. Kira-kira gimana nih kalau pendapat dari teman-teman semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.